Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam bulan puasa, walaupun anak-anak semuanya berpuasa, tapi harus tetap semangat, giat untuk belajar. Anak-anak semuanya, untuk pondok Ramadan pada hari ini kita bersama akan membahas tentang toharoh. Apa itu toharoh? Mari anak-anak simak penjelasan berikut ini. Toharoh secara bahasa itu mempunyai arti bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas. Lah, apa yang dimaksud dengan hadas? Hadas artinya keadaan tidak suci. Hadas dapat membatalkan sholat dan wudhu. Hal ini berbeda dengan najis, karena najis hanya dapat membatalkan sholat, tetapi tidak membatalkan wudhu. Contoh, kentut adalah termasuk hadas kecil. Anak-anak buang air kecil, itu juga termasuk hadas kecil. Nah, itu membatalkan wudhu. Secara otomatis ketika anak-anak wudhunya batal, kok menjalankan sholat, maka wudhunya itu tidak sah. Maka sholatnya itu tidak sah. Kenapa? Karena wudhunya tidak sah. Macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Bersuci dari hadas ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Jadi hadas itu dibagi menjadi dua macam, ada hadas kecil dan ada hadas besar. Cara menghilangkan hadas kecil adalah berwudu jika ada air dan tayamum jika tidak ada air. Jadi misalkan anak-anak itu berada di suatu tempat, itu anak-anak mau melaksanakan wudhu, tapi di situ tidak ada air, maka anak-anak boleh menggunakan debu, digunakan untuk ganti sebagai bersuci, namanya tayamum. Cara untuk menghilangkan hadas besar adalah mandi wajib. Apa contohnya hadas besar? Ya, seperti kalau anak perempuan itu haid, kalau anak laki-laki itu setelah mimpi keluar air sperma. Kalau anak-anak di situ hadas kecil, kentut, kencing, cukup anak-anak ambil air wudhu. Tapi kalau hadas besar, tidak cukup anak-anak hanya dengan mengambil air wudhu, tapi harus mandi. Namanya mandi jinabah atau mandi haid atau dinamakan mandi besar. Penyebab hadas besar: 1. Bersetubuh, 2. Keluar mani, 3. Karena melahirkan, 4. Karena haid, 5. Karena nifas, yang keenam karena meninggal dunia. Apa itu nifas? Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ketika anak perempuan melahirkan, darah yang keluar itu dinamakan darah nifas.
Pengertian najis. Najis adalah sesuatu yang dipandang kotor atau menjijikkan, yang harus segera dibersihkan. Itu namanya najis. Macam-macam najis dan cara mensucikannya. 1. Najis mukhaffafa. Apa itu najis mukhaffafa? Yaitu najis ringan, misalnya air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu. Cara membersihkan najis mukhaffafa bagaimana? Cukup mempercikkan air atau mengusapkannya pada benda yang terkena najis. Jadi misalkan anak-anak semuanya itu punya adik laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa selain air susu ibu, kok kencing, maka cara mensucikannya mudah, cukup diperciki air, situ sudah suci. Yang kedua, najis mutawasito. Apa itu najis mutawasito? Najis mutawasito adalah najis sedang, misalnya air kencing, tinja, nanah, darah, dan kotoran hewan. Najis ini terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang ditimbulkan oleh zat atau bau, warna, dan rasa yang tidak terlihat. Intinya najis hukmiyah itu najis secara hukumnya saja, rasanya, bentuknya itu tidak ada. Itu namanya najis hukmiyah. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis tersebut, sudah cukup. Misalkan di rumahnya anak-anak tadi, di situ ada kotoran cecak misalkan, sudah tidak ada kotorannya, baunya sudah tidak ada, warnanya sudah tidak ada, maka cara mensucikannya cukup dialirkan air di atas benda itu tadi, sudah suci. Nah, yang kedua najis ainiyah itu apa? Najis yang ditimbulkan oleh zat, warna. Kalau najis ainiyah itu najis yang di situ ada bentuknya, ada warnanya, ada baunya, ada rasanya, itu namanya najis ainiyah. Cara mensucikannya bagaimana? Ya harus dibasuh dengan air sampai hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Itu najis ainiyah. Tapi kalau najis hukmiyah cukup dibasuh dengan air, sudah 1 kali selesai. Tapi kalau najis ainiyah harus sampai hilang semuanya benda yang ada di dalam najis tersebut. Yang ketiga, najis mughalladho. Najis mughalladho adalah najis yang berat, atau biasanya anak-anak itu yang kenal adalah najisnya anjing, najisnya babi, itu namanya najis mughalladho. Kenapa dikatakan berat? Karena di situ cara mensucikannya itu beda dengan najis yang pertama, najis hukmiyah, najis ainiyah, najis mukhaffafa cukup dengan air. Tapi kalau najis mughalladho, najisnya anjing atau babi, di situ tidak hanya cukup dibasuh dengan air, tapi dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya harus menggunakan debu, itu namanya najis mughalladho. Jadi misalkan anak-anak kok kakinya itu terjilat anjing, itu tidak cukup hanya dibasuh, walaupun dibasuh beberapa kali tetap tidak akan suci. Bagaimana cara membasuhnya? Harus dibasuh 7 kali, di antara salah satunya antara awal, tengah, atau akhir dicampur dengan menggunakan debu. Benda-benda yang tergolong najis adalah sebagai berikut. 1. Anjing dan babi. 2. Nanah dan cairan muntahan. 3. Kotoran dan kencing hewan atau manusia. 4. Khomer atau arak. 5. Mazi. Mazi itu apa? Yaitu cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika nafsu syahwat terangsang. Yang keenam, cairan yang keluar dari kubul atau dubur kecuali sperma. Yang ketujuh, darah. Yang kedelapan, bangkai, kecuali bangkai ikan, belalang, itu ndak najis itu ya. Bangkai ikan, belalang, binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir, itu ndak najis. Yang kesembilan, sisa air minum anjing dan babi ya, ini
Ketika anjing atau babi itu minum air yang ada di dalam wadah, maka seluruh air itu menjadi najis. Macam-macam najis. Nah, tadi ini sudah ya. Macam-macam najis, ada najis mukhafafa, ada najis mughalladho, ada najis mutawasito. Macam-macam najis, ada najis mukhafafa, najis mutawasito, ada najis mughalladho. Tadi sudah terangkan. Ini hanya bentuk diagramnya biar anak-anak itu lebih paham tentang memaknai macam-macam najis itu tadi. Nah, ini tugas anak-anak ya. Tugas di rumah. Setelah anak-anak menyimak penjelasan tentang sholat, tentang toharoh, nah ini tugasnya anak-anak nanti ditulis dengan soalnya, kemudian dijawab di buku tulis ya. Tugasnya anak-anak nanti setelah mendengarkan penjelasan tentang sholat dan toharoh, tugasnya anak-anak mengerjakan soal-soal ini. Soalnya ditulis beserta jawabannya di buku tulis. Sekian, terima kasih anak-anak, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.